Halo, apa kabar? Ya, ada update lagi. Cuman ini mungkin curhat ya, mungkin curhat dari saya tentang kayak misalnya kamu disuruh memaafkan yang menyakiti kamu, atau harus move on, atau harus apa? eh, Kenapa kamu berbuat ke yang nggak bener gitu loh? Kenapa nggak kamu berbuat ke yang positif? Gini, masalahnya nggak semua orang itu bisa seperti itu. Gini, bayangkan kalau setiap hari kamu berada di situasi yang nggak enak, entah di tempat kerja, di rumah, atau di sekolah, atau di manapun lah ya. Intinya ya itu berulang-ulang terus, dan kamu bilang ya tinggal nggak usah di situ aja, tinggal keluar dari rumah aja misalnya, atau tinggal nggak usah sekolah di situ aja, atau kamu cari kerjaan lain aja, nggak usah kerja. Bagaimana kalau nggak bisa? Dan kamu harus alami itu terus 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 terus, dan ada yang bilang dimaafkan atau gitu. Kamu kira-kira bisa? Kira-kira bisa nggak? Jadi kalau ada yang nggak bisa, ya itu dia stres. Kalau dia stres, misalnya dia jadi pengen nggak sekolah lagi, atau dia nggak pengen kerja lagi, atau mungkin ada yang lebih parah, dia sampai nekat gitu kan, atau ada yang misalnya mabok, atau ada yang melakukan hal-hal yang bertujuan untuk kayak pelampiasan gitu ya. Ada yang mungkin main apa gitu kan untuk pelampiasan seperti itu. Tapi jujurnya benar-benar kamu bisa nggak maafin gitu loh. Intinya sih maafin itu, jadi nggak ada perasaan uh, ya nggak suka atau sedih atau kecewa atau merasa yang ada itu cuma kamu tetap baik sama orang itu. Jadi apapun yang menurut dibilang jahat atau nggak adil atau gimana, nggak ngaruh gitu loh. Kamu cuma ada satu perasaan aja, uh, ya kamu tetap baik sama dia. Bisa nggak? Gini, karena kebanyakan kan kasih pendapat gitu ya, seakan-akan gampang, padahal enggak. Saya nggak merasa kalau misalnya mau kayak gitu pun, ya mungkin ya itu orang-orang yang udah orang suci lah ya, yang bisa seperti itu. Terus terang, misalnya dipukulin gitu ya, banyak kan kejadian kayak dipukulin, disiksa atau apa, ya kamu nggak membalas dengan apa gitu, kamu membalas cuma dengan cinta kasih gitu. Bisa nggak? Jadi saya kayaknya gimana ya, agak merasa kayaknya gampang banget gitu loh kita kasih kayak nasihat atau apa ke orang lain, tapi belum tentu kita bisa gitu loh. Ya itu lucu aja menurut saya sih. Nah, saya sih nggak, kecuali kamu memang bisa ya. Kalau bisa ya bagus, udah menuju ke arah jadi orang-orang suci. Jadi kamu mungkin lahir lagi di tempat yang nggak mungkin ada yang uh, menyakiti kamu, karena kan kamu nggak menyakiti orang lain gitu loh. Kenapa? Ya kalau misalnya di tempat itu dibikin sama gitu ya, ada juga orang yang bisa menyakiti, ya sama aja dong.
Sama kayak di bumi gitu, kenapa harus ada tempat yang berbeda, ditempatin aja di bumi juga gitu kan, dimana orang bisa menyakiti juga, bener loh ya kan, makanya ditempatin dimana dia nggak bisa disakiti karena dia nggak menyakiti orang lain, karena berarti benar orang-orang di sana itu yang nggak menyakiti orang lain gitu loh. Nah, jadi saya bilang jangan begitu gampang lah. Saya nggak merasa itu kayak praktikal di zaman sekarang gitu. Apalagi kalau di sini itu, apalagi kamu bukan orang mau mencari jalur full spiritual ya, masih nyari uang, nyari masih ada berhubungan dengan orang lain, ya kan, pasti akan clash, akan ketemu yang seperti itu. Jadi saya merasa kalau kayak begitu ya kamunya itu jadi setengah menderita gitu, ya kan, mau bener-bener cinta kasih nggak bisa, tapi juga nggak terima, ya udah, jadi itu aja, menerima sakitnya itulah, mau gimana ya kan, masa kita berpura-pura kita bisa maafin gitu loh, maafin udah itu bisa move on, yakin nggak bisa move on? Kalau belum bisa ya menurut saya ya nggak bisa. Jadi lalu gimana? Aku nggak tahu, karena setahu aku nih ya kita bisa ditempatin di alam ini ya karena kita mungkin dulu menyakiti orang lain, jadi ya sekarang ditempatin di tempat yang seperti ini. Kecuali kalau kita udah nggak menyakiti orang lagi, ya kita ditempatin di tempat yang orang lain juga nggak bisa menyakiti kita gitu loh. Jadi gimana? Jadi intinya yang saya tangkap ya tahan lah, tahan, nggak tahu bisa tahan sampai gimana. Saya nggak mau kasih teori-teori yang kayak gimana gitu loh, karena kalau mau ngomong teori ngubah ini ngubah itu kadang belum tentu bisa berubah ya, belum tentu bisa berubah sih, itu belum tentu berlaku di setiap, belum tentu berlaku ke semua gitu loh. Kalau bisa diubah ya diubah, kalau nggak bisa ya udah, mau gimana, ya tetap bertahan aja, mau gimana. Udah seperti kalau dibilang karmanya begitu ya mau nggak mau diterima. Sampai kapan ya nggak tahu ya, sampai kapan, orang kan masing-masing umurnya beda-beda, sampai kapan saya juga nggak tahu. Jadi dibilang sampai ya mungkin udah nggak merasa sakit lagi, atau nggak merasa yang lain-lain selain ya itu cinta kasih aja sih, sama itu aja. Kalau masih bisa dendam, masih bisa menderita, ya berarti belum gitu. Saya gini loh, saya merasa kayak janganlah kita terlalu optimistik ya, karena kalau misalnya kita bisa seperti begitu, kita udah nggak berada di alam ini gitu loh, kalau menurut saya sih. Kecuali kita sendiri yang milih, harusnya sih kita udah nggak berada di alam begini gitu loh. Jadi kita ditempatin di alam-alam sesuai ya sesuai spiritual kita masing-masing, gitu aja sih. Saya berharap jadi kayak ceramah-ceramah kayak gitu-gitu itu jangan cuma seperti kayak berlaku
ideal gitu loh, padahal kondisinya kita itu yang ideal. Kalian bukan biksu, kalian bukan pendeta, ya kan, berbeda gitu loh. Jadi kalau memang ya kita kan masih bersaing ya, tetap bersaing kan sama orang lain, itu kita bersaing terus gitu. Sorry itu sih, jadi ya antara lu yang di atas atau lu yang di bawah, udah gitu aja sih. Kalau mau dibilang harus bersabar gini, saya kayaknya itu bukan sebenarnya itu solusi bukan sih gitu loh. Solusi bukan, saya tanya, jawaban seperti itu solusi bukan? Enggak kan, bukan solusi gitu. Saya sih nggak bisa kasih jalan keluar, ya itu aja, bertahan aja. Nggak kalau ngajarin saya kasih tahu harus bersabar, apakah kamu tiba-tiba bisa bersabar atau kamu bertahan, ya bisa nggak bertahan atau gimana kan, itu kan apakah bisa merubah keadaan itu, tiba-tiba bos kamu jadi baik, orang tua kamu berubah, atau teman kamu berubah, ya nggak tahu juga saya. Ya mungkin bisa berubah kalau kamu jadi baik mungkin ya, tapi nggak ada jaminan sih, biasa mereka suka cari sasaran untuk apa ya, pelampiasan mereka. Dan kalau misalnya itu kamu, ya gimana lagi, kamu mau berharap dia orang berubah gitu, karena mereka juga mungkin butuh pelampiasan, gak ada yang lain, nah, kamu yang dijadiin pelampiasan gitu. Jangan terlalu berharap lah ya, orang bisa berubah kalau kamu jadi baik. Nggak ada itu, belum tentu kamu baik itu orang berubah, belum tentu. Saya bisa kasih contoh, cuman takutnya menyinggung orang lain atau gimana. Kalau kamu mau baik, ya baik aja buat diri sendiri, bukan berarti orang lain bisa jadi baik sama kamu gitu. Itu pilihan aja. Jadi itu aja omongan curhat saya ini. Ya semoga aja ya jangan ada lagi lah istilahnya yang cuma kasih nasihat kayak gitu, padahal diri sendiri juga belum bisa seperti itu gitu loh. Tahu nggak, di depan orang lain ya bisa seperti itu, tapi kamu nggak tahu dia di rumah kayak gimana. The real person, teori tapi praktek belum tentu. Kelihatan di luar ya aslinya belum tentu. Gitu aja sih. Saya bukan mengatakan semua yang itu pasti palsu atau ya, tapi kan kebanyakan ya yang saya tahu belum tentu. Kita di luar itu bisa pakai topeng, terus terang. Tapi gitu aja lah update hari ini.